Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para netizen yang saya muliakan, sebenarnya saya tidak ingin membuat video tanggapan terhadap tanya jawab yang melibatkan antara saya dengan Buya Ar-Razi Hasyim pada minggu kemarin. Cuma karena video tanya jawab itu sudah viral di media sosial, maka saya merasa punya tanggung jawab untuk menyampaikan amanah ilmiah apa yang menjadi perbedaan antara saya dengan Buya Ar-Razi Hasyim. Pada tanya jawab pada waktu itu, Buya Ar-Razi mengutip satu hadis yang bunyinya, mata kunta nabiyan, kapan engkau ya Rasul menjadi nabi? Dijawab oleh baginda Rasul, kuntu nabiyan wa adamu bainar ruhi wal jasad. Ada riwayat wa adamu bainal ma'i wattin. Kapan engkau menjadi nabi ya Rasul? Beliau menjawab, di saat Adam masih berada di antara ruh dan jasad, di saat Adam masih berada di antara air dan tanah. Artinya sebelum Nabi Adam diciptakan, baginda Rasul sudah menjadi nabi. Makanya pada forum tanya jawab itu, Buya Ar-Razi Hasyim sampai menantang para kiai. Barangkali ada para kiai yang tahu nasnya, karena menurut beliau di dalam Al-Quran, di dalam hadis ijma' dan qiyas, tidak ada yang mengatakan bahwa baginda Rasul diangkat pada usia 40 tahun. Poin inilah yang membuat saya berbeda dengan Buya Ar-Razi Hasyim. Dan itu yang membuat beliau marah-marah dan terpancing emosinya di saat menjawab pertanyaan saya. Padahal di awal membuka kajian ilmiah, beliau terlihat sangat tenang, bahkan berbicara seputar kalbu. Tetapi ketika menjawab pertanyaan saya, beliau malah tampak agak emosi dan mulai tampak kerisauan dan kegusaran kalbunya. Pada tanya jawab pada waktu itu, yang beliau persoalkan hanya soal bu'isah atau bi'sah. Karena saya mengutip pernyataan Imam Ibnu Asakir dari Al-Hafidh Ibnul Munzir yang menyebutkan bahwa semua para ulama sepakat atau tidak ada yang ragu bahwa baginda Rasul bu'isa fi sinnil arba'in atau ala ra'sil arba'in. Nah, kata bu'isa itulah yang dipersoalkan oleh beliau. Beliau menganggap beda jauh antara bi'sah dengan nubuah. Menurut saya juga beda. Bi'sah. Nubuah. Cuma keduanya tidak bisa dipisahkan. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena dalam meredaksikan tentang pengangkatan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama memang beraneka ragam bahasanya. Kalau saya boleh mengutip Syarah Nawawi ala Muslim juz 15 Sahifah 99, di sini beliau memakai bahasa bu'itsa. Wa hadzal ladzi dzakarnahu
annahu bu'itsa ala ra'si arba'ina sanah huwa as-sawabu al-masyhuru alladhi atbaqa alaihi ulama. Apa yang aku sampaikan bahwa baginda Rasul diutus, karena di sini pakai bahasa bu'itsa, pada awal usia 40 tahun adalah yang benar dan masyhur dan disepakati oleh para ulama. Kemudian Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad juga memakai kata bu'itsa. Ba'atsahullahu ala ra'si arba'in wa hiya sinnul kamal. Qila walaha tub'atsur rasul. Baginda Rasul diutus oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul pada usia 40 tahun, dan itulah umur atau usia kesempurnaan beliau. Dan di umur itulah rata-rata para rasul diutus. Cuma diberi tambahan oleh beliau wa muddatun nubuwah salasu wa ishruna sanah. Masa kenabian hanya 23 tahun. Berarti baginda Rasul menurut Imam Ibnul Qayyim baru diangkat menjadi nabi sejak usia 40, karena beliau wafat pada usia 63, maka di sini disebutkan masa kenabian hanya 23 tahun. Tidak dihitung sejak sebelum dunia diciptakan. Makanya di sini menyebutkan angka 23 tahun. Dan poin hujjah saya dalam hal ini adalah As-Sirah An-Nabawiyah karangan Imam Ibnu Katsir juz 1 sahifah 203. Di sana dengan tegas beliau menyampaikan dengan redaksi wa tanabba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ra'si arba'ina sanatam minal fil. Baginda Rasul menjadi nabi. Ingat, kata-katanya tidak memakai kata bu'itsa. Karena kalau memakai kata bu'itsa nanti akan diartikan beliau diangkat menjadi rasul, tetapi kenabian beliau sudah sebelum dunia diciptakan. Di sini pakai bahasa wa tanabba'a. Baginda Rasul menjadi nabi ala ra'si arba'ina sanatam minal fil, pada usia ke-40 di tahun gajah. Sebagai tambahan, Imam Ibnu Ilan As-Siddiqi di dalam Dalilul Falikhin Syarah Riyadhus Shalihin juz 5 sahifah 61, ketika beliau mengutip sebuah hadis, ma ba'asallahu nabiyyan illa wa yar'a ghanaman, tidaklah Allah mengutus seorang nabi terkecuali nabi itu pernah menggembala kambing. Lafal ba'asa di dalam Dalilul Falikhin ditafsiri ainabba'a au arsalah, tidaklah Allah menjadikan nabi atau tidaklah Allah menjadikan rasul. Jadi susah dipisahkan antara kata diangkat menjadi nabi dengan diangkat menjadi rasul. Nah, tentang hadis kuntu nabiyan wa adamu bainar ruhi wal jasad wa adamu bainal ma'i waqtin, Imam Al-Khazin di dalam tafsir Khazinnya, Imam Al-Baghawi di dalam tafsir Al-Baghawinya menjelaskan dengan tegas makna dari hadis itu sesuai dengan yang saya simpulkan, bahwa baginda Rasul diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul sejak usia 40 tahun, bukan sebelum dunia diciptakan. Saya perlu bercerita dulu. Di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 30 adalah jawaban Nabi Isa alaihissalam ketika ibundanya Sayyidah Maryam dituduh melakukan zina karena punya anak tanpa suami.
Di saat itulah Allah mengeluarkan irhasnya Nabi Isa, karena pada saat itu beliau belum menjadi nabi. Beliau tiba-tiba bisa bicara. Beliau berkata, padahal beliau baru dilahirkan. Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ini kalau kita maknai secara gamblang, Nabi Isa berkata kepada orang-orang yang menuduh Sayyidah Maryam berzina, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba, Allah telah memberiku kitab Injil. Kira-kira masuk akal tidak? Seorang bayi yang baru dilahirkan sudah mendapatkan kitab Injil, sudah dituruni kitab Injil oleh Allah Subhanahu wa taala yang isinya adalah panduan dan tata cara beragama. Karena itu adalah kitab suci. Tentu menurut logika kita atau menurut logika masyarakat secara luas, masyarakat pada umumnya sangat tidak masuk akal. Anak yang baru dilahirkan sudah dituruni kitab Injil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi beliau mengatakan wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan nabi oleh Allah. Tentu tidak masuk akal. Kalau beliau mendapatkan kitab, memang seharusnya pada saat itu beliau sudah diangkat menjadi nabi. Tetapi menurut logika sehat kita, atau menurut nalar masyarakat pada umumnya, tentu tidak mungkin anak kecil, bayi yang baru lahir sudah menerima kitab suci dari Allah dan diangkat menjadi nabi. Maka makna dari ayat ini sebenarnya bagaimana? Di sini dijelaskan oleh Imam Al-Khazin dan Imam Al-Baghawi, makna dari ataniyal kitab, sayaj'aluni nabiyyah, kelak aku akan dijadikan nabi, wa yu'tinil kitab, dan kelak aku akan menerima kitab suci dari Allah, wa huwa al-Injil, dan kitab itu adalah kitab Injil. Bukan pada saat itu Nabi Isa dijadikan nabi, dan bukan pada saat itu Nabi Isa menerima kitab Injil. Dalam menjelaskan hal ini, Imam Al-Khazin dan Imam Al-Baghawi kompak berkata, wa hadza ikhbarun amma kutiba lahu fil lauhil mahfuz, wa huwa kama qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, mata kunta nabiyan, qala kuntu nabiyan wa adamu bainar ruhi wal jasad. Kata-kata ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya dengan makna suatu saat aku akan dijadikan nabi dan aku akan mendapatkan kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala, itu hanyalah kabar tentang apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Nah, kata-kata itu persis sama menurut Imam Al-Khazin dan Imam Al-Baghawi, bukan menurut saya, persis sama dengan pertanyaan para sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata kunta nabiyan, kapan engkau menjadi nabi ya Rasul? Beliau menjawab, kuntu nabiyan wa adamu bainar ruhi wal jasad. Aku menjadi nabi di saat Adam masih berada di antara ruh dan jasad, atau di saat Nabi Adam belum diciptakan. Artinya bagaimana? Kata-kata kuntu nabiyan wa adamu bainar ruhi wal jasad berarti maknanya aku sudah dicalonkan menjadi nabi, aku sudah digadang-gadang menjadi nabi di saat Nabi Adam belum diciptakan. Jadi bukan jadi nabi pada waktu itu. Ini bahasa sharih dan tidak perlu ditafsiri kembali. Dari Imam Al-Khazin dan Imam Al-Baghawi, kata-kata Nabi Isa alaihi salam, wa huwa kama qila lin nabi.
Kata-kata Nabi Isa persis sama dengan pertanyaan yang ditanyakan kepada baginda Rasul.